Kita berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat. Nah itu mudah. Kada sampai terlalu berikit dosa itu di dalam hati kita. Nah pertama itu kenapa kita disuruh segera bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga pada malam ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu para nabi dan rasul, junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, wa Tirmidzi wa hasanahu, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwargir ay tablug ruhuhu hulkumah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan ini hadis yang artinya sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba sebelum sampai rohnya di tenggorokannya. Selama roh kita belum sampai di tenggorokan, maka permintaan ampun kita, tobat kita kepada Allah masih terbuka, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini memberikan faidah kepada kita, antara lain bahwa kita diperintahkan untuk bersegera tobat itu, karena kita tidak tahu kapan roh kita itu sampai di tenggorokan. Kita tidak tahu apabila roh kita itu sampai di tenggorokan. Maka bila sampai di situ, nah, tobat apapun kada akan diterima lagi oleh Allah. Jadi hadis ini intinya memerintahkan kita untuk segera bertobat kepada Allah. Nah, oleh para ulama disebutkan kenapa kita mesti bersegera tobat kepada Allah. Yang pertama alasannya li'an la tataraka mazdunub qalbahu. Yang pertama alasannya kenapa kita segera bertobat, agar tidak bertumpuk-tumpuk itu dosa dalam hati kita. Kada tatuyuk, kada tatumpuk dosa. Sebab dosa itu apabila tidak bertumpuk di dalam hati, maka dengan mudah kita menghapuskannya. Tapi sudah bertumpuk-tumpuk dosa, itu semakin sulit
semakin jauh daripada taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya pakaian juga, yang kaya baju, sehari tapas, sehari ditapas. Nah, kadang alih membuangi dakinya, coba sebulan dipakai hari-hari, hanyar ditapas. Nah, itu berat membuangi dakinya. Nah, macam itu juga dosa. Kita berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat. Nah, itu mudah. Kalau sampai terlalu berikit dosa itu di dalam hati kita. Nah, pertama itu kenapa kita disuruh segera bertobat. Yang kedua, kita disuruh segera bertobat itu li'anla yabja'ahul maut, supaya tidak mendahului akan dia oleh kematian. Nah, kalau sudah sampai roh itu ditenggorokan, maka sia-sialah permintaan ampun kita. Dan seluruh manusia apabila roh sampai ditenggorokan itu minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah bila mana sudah roh ditenggorokan itu. Sebabnya apa? Karena bila roh itu sudah ditenggorokan, dikatakan oleh sebagian ulama, dia sudah melihat tempat yang bakal ditempatinya. Fir'aun contohnya, orang yang bersangatan kafir bahkan mengaku Tuhan. Begitu rohnya sampai ditenggorokan, Fir'aun masuk Islam. Masuk Islam Fir'aun. Tapi roh sudah ditenggorokan. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman, ujar Fir'aun, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang beriman dengannya Banu Israel, dan aku orang yang Islam. Tetapi Fir'aun mengucapkan itu sudah roh ditenggorokan, malaikat maut sudah di depan, tempat yang bakal ditempati sudah kelihatan. Nah, tobat sudah kada berguna lagi. Para muhibbin rahimakumullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Tidak ada tobat bagi orang yang berbuat dosa, sehingga apabila datang akan mereka kematian, dia berkata, aku tobat sekarang ini. Tidak ada lagi tobat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Ada lagi sebagian ulama berpendapat, kenapa tobat itu tidak diterima kalau roh itu sampai ditenggorokan? Karena syarat tobat itu antara lain adalah mencita-cita kada akan mengulang lagi. Itu kan? Tobat yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga mencita-cita kada akan mengulang lagi. Nah, sedangkan roh ditenggorokan itu kada mungkin lagi akan hidup. Jadi kada ada kesempatan lagi untuk bercita-cita kada mengulang itu. Nah, oleh karena itu tobatnya tidak cukup syarat sehingga ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwargir ay tablugh ruhuhu hulqumah. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama belum sampai ruhnya ditenggorokannya. Kapan ruh itu sampai ditenggorokan kita kada tahu. Oleh karena itu kita disuruh segera untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau terdahulu mati hanya tobat, nah maka itu tobat kada berguna lagi. Mati mendadak. Kalau orang yang selalu tobat kepada Allah mati mendadak, itu rahmat
rahmat. Mautul faj'ah rahatun lil mu'min, rahatun lil mu'min, wa akhdatu asapin lil fajir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati yang mendadak itu merupakan kelapangan bagi orang-orang yang beriman. Banyak para nabi yang mati mendadak, mereka mendapat kelapangan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mati mendadak. Tetapi ini orang yang sudah selalu kembali kepada Allah, sehingga menemui kelapangan. Tapi kalau orang-orang yang fajir, dosanya banyak, tobatnya belum, mengqadha kewajiban belum, nah mati mendadak, nah ini maka siksa. Maka siksa. Wa akhdatu asapin lil fajir. Nah dikhawatirkan itu kita mati mendadak, padahal masih banyak ketinggalan dosa-dosa lagi. Masih banyak hutang riba masih ada. Mati. Deposito duit di tempat nang berbunga ada, mati. Kada sempat tobat. Nah ini nang akhzatu asapin lil fajir. Warawahul Baihaqi min tariqin akhar wazad wal mustaghfiru minaz zambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang minta ampun dari dosa sedangkan dia tetap atas dosa itu seperti orang yang mengulu-ulu dengan Tuhannya. Nah, orang yang minta ampun dari dosa dan dia tetap atas dosa itu, maka dia seperti orang yang mengulu-ulu, mahulu-hulut lawan Tuhannya. Artinya apa? Ini dicela, dicela, dan lagi itu kada diampuni, sebab syaratnya itu taubat itu ikhlas, berhenti, berhenti. Jadi kalau kita mengucap astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah dari dosa. Dosa apa yang kita minta ampun itu? Jadi harus jelas makanya. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah daripada dosa. Misalnya dosa kita gibah, nah, minta ampun kepada Allah. Sebab macam gibah itu kita bisa minta ampun kepada Allah. Soalnya gibah itu kada terus menerus, bisa berhenti. Kan kita misal kamarian tadi sore tadi menggibah orang, nah sekarang kan kita berhenti. Kalau kita misalnya memakai utas cincin emas, nah itu kan diganakan astagfirullahalazim, nah itu ngarannya mukim, tetap atas maksiat, nah itu jangan. Jadi kita minta ampun kepada Allah dari dosa apa? Ya Allah, astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung daripada misalnya seringkali mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah daripada dusta. Astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah daripada ghibah. Nah, dalam hati kita nih, jangan minta ampun kepada Allah lawan dosa, nang dosa itu masih ada pada kita. Di saat kita astagfirullah itu, nah, ya Allah, hamba minta ampun akan engkau daripada riba, sedangkan seorang masih mau tangakan duit berbunga misalnya, nah kada kawa itu mau ulu-ulu Allah. Jadi nang kita minta ampun kepada Allah, pastikan dosa itu kita berhenti. Ya paling kada saat istighfar itu. Paling kada saat istighfar itu kita sudah putus daripada dosa yang kita minta ampun dengannya. Orang misal suka berzina, ya Allah, hamba minta ampun kepada engkau daripada berzina, sedangkan pasangan zinanya masih dihubunginya.
Nah, sedangkan pasangan zinanya masih kuntak lawan inya, itu ngarannya ma'ulu-ulu Allah. Kalau berhenti daripada zina, maka pasangan zina itu putuskan daripadanya. Nah, hanya kita minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita minta ampun kepada Allah, tapi masih dalam keadaan berpakaian dengan dosa itu, maka seperti orang yang mengulu-ulu dengan Tuhannya. Misal kita ada berutas emas berapa tahun, maka utasnya emas. Nah, sekarang kita ampih, kita jual dah emasnya. Nah, ayuha, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Engkau ya Allah, maka utas emas berapa tahun hamba. Nah, itu kayak itu. Hilangkan dulu pada diri kita dosa itu, hanya minta ampun lawan Allah. Wa Muslimun wa gairuhu, dan riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Walladzi nafsi biyadih law lam tuznibu la zahaballahu bikum. Itu bacaannya. Wa tastaghfiru, itu lebihan itu. Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum wala jaa biqaumin yuznibun wa yastaghfirun Allah fayaghfiru lahum. Gairikum itu lebihan juga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah, jikalau kalian tidak berbuat dosa, kayak malaikat semuaan, malaikat itu kada pernah berbuat dosa, la zahaballahu bikum, niscaya Allah hilangkan kalian. Artinya kita diwafatkan oleh Allah. Wala jaa biqaumin, dan Allah mendatangkan dengan satu kaum yuznibun, yang berbuat dosa, wa yastaghfirun Allah, minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah ampuni baginya. Sekampungan nih misal wali semuaan, kalau sedang berbuat dosanya, kampung itu akan dihabiskan oleh Allah, diganti dengan satu penduduk yang mana mereka berbuat dosa pagi hari, petangnya tobat minta ampun kepada Allah, malamnya berbuat dosa, subuhnya tobat kepada Allah. Karena kalau semuaan manusia ini kadang-kadang berbuat dosanya, kadang-kadang minta ampunnya kepada Allah, nah maka di situ Allah kada berguna lagi nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Siapa yang diampuni? Al-Ghaffar, Al-Afu, banyak ngaran-ngaran Tuhan yang menunjukkan Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Pemaaf. Kalau semua ini bersih, semua siapa yang dimaafi, siapa yang diampuni. Nah, untuk mewujudkan itu, maka Allah tentu menciptakan satu kaum, satu bangsa yang mereka itu berbuat dosa, tobat kepada Allah, berbuat dosa, tobat kepada Allah. Nah, jadi kalau bangsa itu baik, semuaan diwafatkan oleh Allah. Demikian pula kalau satu bangsa itu durjana, kafir semuaan, kadang-kadang baiknya, itu pun akan diturunkan bala dan azab oleh Allah. Allah itu paling suka dengan makhluk, Allah paling suka dengan hambanya yang begitu berbuat dosa, tobat kepada Allah, berbuat dosa, tobat kepada Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu bni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan itu yang tobat kepada Allah. Jadi kita umpamanya berbuat satu dosa. Nah, berbuat dosa ini lalu kita tobat. Kita tobat dengan tobat yang benar. Maka kita ini di sisi Allah sama dengan orang yang tidak pernah berdosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah.
Orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi yang ada istilah bekas itu di sisi kita. Itu bekas peminumnya dahulu. Nah di sisi Allah kada ada bekas peminum. Kalau sudah ingat tobat, kada ada lagi peminum itu, bekasnya pun kada ada lagi. Bersih daripada dosa. Oh orang tuh bekas penjina, orang tuh bekas perampok. Bagi Allah kada ada lagi bekas tuh, kalau sudah tobat bersih. Makanya disebutkan dalam banyak hadis bahwa paling berbahaya kita menyebut-nyebut dosa orang yang mana orang itu sudah tobat dari dosa tadi. Itu paling bahaya. Kita menyebut dosa orang yang orang itu sudah tobat. Itu bahari perampok ya. Padahal dahulu bujur, mas sekarang sudah tobat. Dahulu penjina tuh. Dahulu maling. Itu paling tidak disukai, bahkan diancam. Siapa-siapa yang mengatakan dosa orang yang sudah tobat daripadanya, dia akan dibalakkan untuk melakukan dosa itu. Nah karena di sisi Allah orang yang sudah tobat itu kaman la dzambalah, tidak ada dosa. Jadi jangan disambat lagi bakasnya itu. Kalau sekarang ininya orang salih, orang baik, Pak, itu orang salih, itu orang baik, sudah cukup, jangan disambung lagi. Itu orang baik, dahulunya perampok, jangan lagi nitunya, jangan dahulunya lagi. Wa Muslimun, dan riwayat Imam Muslim, laisa ahadun ahabba ilaihil madhu min Allah min ajli dzalik madha nafsah. وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. Tidak ada seseorang yang paling suka kepadanya pujian daripada Allah. Orang yang paling suka dipuji itu adalah Allah. Orang yang paling suka dipuji itu Allah. Siapa yang memuji Allah diberinya pahala. Paling suka dipuji itu Allah. Oleh karena demikian Allah memuji dirinya sendiri. Dalam Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran. Banyak Allah memuji dirinya sendiri. Paling suka dipuji itu adalah Allah. Dan tidak ada seseorang yang paling pencemburu daripada Allah. Paling penimburuan itu Allah. Oleh karena demikian Allah haramkan sesuatu yang jahat. Allah tuh paling panimburuan. Nah, panimburuan tuh datangnya di mana asalnya? Panimburuan tuh datangnya di cinta. Mungkin kita kada cinta lawan siapa, kada cemburu. Nah, kenapa kita cemburu? Karena ada cinta. Nah, Allah itu paling cinta lawan makhluknya dan sekaligus paling cemburu. Oleh karena itu banyak larangan-larangan. Kita kalau mencintai seseorang sangat cinta, banyak banget peraturan tuh. Kamu jangan ke sana, kamu jangan ke sini, kamu jangan makan itu, jangan makan ini. Karena kasih sayangan nih lawan orang ini. Nah Allah tuh macam itu. Allah paling cemburu. Oleh karena itu Allah mengharamkan macam-macam kejahatan. Haramal fawahish. Walaysa ahadun ahabba ilaihi al-'udhru min Allah min ajli dzalik anzalal kitaba wa arsalar rusula. Dan tidak ada seseorang yang paling suka kepadanya tobat. Al-'udhru artinya at-taubatu, tobat daripada Allah. Karena demikian itu Allah menurunkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab lain, dan Allah turunkan rasul-rasul. Al-Quran,
Rasulullah diturunkan menyampaikan kepada manusia bahwa Allah itu penyayang, Allah itu pengampun. Siapa yang berbuat salah kembali kepadanya, tobat kepadanya. Karena kita tobat itu Allah sangat suka, Allah sangat gembira. Orang yang sekian tahun maksiat, selama hiduplah maksiat aja, nah, maksiat kepada Allah, akhirnya ingat tobat. Akhirnya tobat. Daripada sukanya Allah orang ini tobat, satu, orang ini diampuni Allah dosanya. Yang kedua, orang ini diberi pahala karena tobat itu. Yang ketiga, dosa-dosa yang dilakukan dahulu itu yubaddilullah hasanat, Allah ganti kebaikan. Allah ganti kebaikan. Jadi dosa-dosa yang kita bahari mencuntan itu namun sekarang tobat jadi pahala. Kita bahari makan di warung yang kada bayar itu nah, tobat sekarang jadi pahala. Asal bujur-bujur tobat. Nah itu daripada cintanya Allah kepada tobat itu. Bukan hanya pahala, bukan hanya dihapus dosa, dosa itu dicurit, diganti lawan hasanat, lawan kebaikan-kebaikan. Wa Muslimun, dan riwayat Imam Muslim, inna mra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Bahwasanya seorang perempuan dari kabilah Juhainah yang disebut dengan Al-Ghamidiyah, perempuan itu. Al-Ghamidiyah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bunting, dia hamil daripada perzinahan. Ini berzina si perempuan. Perempuan berzina, lalu nya hamil, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'akimhu alayya. Wahai Rasulullah, ulun telah melanggar undang-undang, maka hukumlah ulun sesuai undang-undang itu. Menyerah diri. Maka hukumannya kalau orang yang berzina itu orangnya ini sudah pernah kawin, hukumannya adalah rajam, dilimpari lawan batu sampai mati, itu hukumannya. Nah, jadi si perempuan ini datang kepada Rasulullah, maka perempuan ini sudah kawin. Nah, datang kepada Nabi mengatakan bahwa ulun telah berzina dan dirikan hukum Allah atas ulun ini. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi kita memanggil wali si perempuan itu. Faqala, ujar beliau, ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini biha. Fa'ala, ujar Nabi, ini si perempuan ini kulaikam kalau ya. Nah, Nabi berbuat baiklah engkau kepadanya. Artinya jangan dicaci maki, jangan dipukuli, jangan disambati, pelihara. Bila mana dia sudah melahirkan anaknya, sudah lahir, hamil nih, nah, sudah lahir, bawa ke sini. Nah, menurut sebagian ulama, bila sudah lahir, sudah menyusui anaknya 2 tahun, bawa datang kemari. Papa Allah, maka memperbuatlah si walinya tadi, bawa bulik ke rumah. Diharagu si hamil nih, nah, hamil daripada zina sampainya melahirkan, sampai menyusui 2 tahun. Habis dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perempuan yang semalam itu. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal pa'amaranya. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka memerintahkan Nabi dengan perempuan tadi, fasuddat alaiha thiyabuha,
Jadi Nabi, ini perempuan ini bawa ke tanah lapang sana, ikat dengan pakaiannya. Jadi pakaian suruh duduk, kalau bini-bini suruh berduduk, nah, tutupi badannya dengan pakaiannya. Summa amara biha, kemudian memerintahkan Nabi dengan perempuan tadi, paru jimat, maka dia dirajam. Dirajam, dikumpul orang-orang kampung, suruh membawa batu, nggak kayak ganggam nih batunya. Nah, ditawaki sampai inya mati, sampai mati. Summa shalla alaiha, kemudian Rasulullah menyembahyangkan atas si perempuan tadi. Nah, habis dirajam, mati, nah, dibersihi, dimandii, dikafan, disembahyangkan, dan Rasulullah sendiri yang menjadi imamnya. Faqala Umar, berkata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasul, pian apa menyembahyangkan makanya berzina. Nah, Rasulullah jadi imam, makanya perempuan yang mati dirajam karena berzina. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad tabat taubatan. Itu perempuan, wahai Umar, dia sudah tobat. Dia sudah tobat. Akan sebagai tobat, lau kusimat baina sab'in min ahlil Madinah lawasi'atuhum, jikalau dibagi tobatnya itu antara 70 orang ahli Madinah, niscaya tobat itu mencukupi akan mereka. Maksudnya, lau tabal munafiqun alladzina biha yawma idzin taubatan ka taubatiha, taubatan sahihatan min nifakihim ka taubatiha, lakafathum birab'i asamihim. Wahai Umar, jar Nabi, ini perempuan zina, bujur, tapi ini sudah tobat, tobat yang benar. Andai kata orang-orang munafik di Madinah ini tobat seperti tobatnya perempuan ini, niscaya hilanglah dosa-dosa kemunafikan mereka itu. Padahal dosa munafik itu lebih berat daripada dosa perzinahan. Wa hal wajadta abdala mimman jadat bi nafsiha lillah azza wajal, adakah engkau dapati wahai Umar akan orang yang lebih mulia daripada orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah azza wajal. Nah, ini perempuan ini orang yang sangat mulia, dia berani mengorbankan dirinya hanya untuk mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis oleh para ulama banyak memberikan faidah-faidah, antara lain yang dapat diperoleh di situ bahwasanya orang yang sudah tobat daripada dosa, orang bersih. Nabi pun mengimami, menyembahyangkannya. Yang kedua, bahwa hukuman zina itu tidak bisa gugur dengan tobat. Kalau bisa gugur, orang melakukan perzinahan, tobat kepada Allah sudah, hukuman tetap ada. Kalau kata di dunia, di akhirat diserahkan kepada Allah. Allah bisa menghukum, bisa ada. Cuma hukumannya tetap ada. Lain orang membunuh. Orang membunuh itu kalau hanya membunuh, nang kalau warga memaafkan aja kalau gak jadi hukum. Kalau zina ini kada. Sama mencuri. Nah, orang mencuntan itu mencuntannya, dapat malingnya, mulut tetap potong tangannya. Jadinya orang sudah tobat, walaupun tobat tetap dipotong tangannya, karena itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga yang diambil dari hadis ini, bahwasanya mendirikan hukum Allah itu adalah kewajiban dari pemimpin. Ini Rasulullah, pemimpin waktu itu, datang orang melakukan kesalahan, minta dihukum. Nah, mendirikan hukum Allah itu suatu kewajiban bagi pemimpin.
dan pemimpin-pemimpin suatu bangsa yang melaksanakan hukum Allah pada bangsa itu, yang melaksanakan hukum Allah pada negeri itu, maka negeri itu dijamin oleh Allah dapat kemakmuran, dapat keamanan dan ketenangan. Ini suatu negeri yang di negeri itu dilaksanakan undang-undang Allah, itu negeri dijamin makmur, dijamin aman dan tentram. Di sini orang maling, ini hukumannya hukum Allah. Orang berzina, hukum Allah dipakai. Orang membunuh, hukum Allah dipakai. Kalau hukum Allah ini dipakai, maka dijamin negeri itu akan aman, akan makmur rakyatnya. Itu dijelaskan banyak hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in wa ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyan yurajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi